Kematian putri kecil Mahdom Dawood. Para pemimpin sosial dan politik telah menyampaikan belasungkawa. Anda baru saja memberitahu kami bahwa Anda adalah putri rekan Dawood. Ya, rekan Dawood. Dia adalah ayah saya. Ayahmu sangat terkenal. Saya tidak berpikir ada orang di negara ini. Siapa yang tidak kenal dengan rekan Dawood? Bukankah begitu dengan melakukan pernikahan di pengadilan? Reputasinya itu bisa dirugikan. Dia bisa difitnah. Tapi kamu tidak kenal ayahku. Dia tidak akan pernah mengizinkan kita melakukan pernikahan ini. Dan kita tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Tolong bantu kami untuk melakukan pernikahan pengadilan. Halo, ya, Sajid berbicara. Bagaimana kabar Pak Asyar? Alhamdulillah berangsur pulih. Dia akan segera sehat. Bagus. Nyonya, apakah Anda ingat seorang gadis datang ke kantor kami beberapa waktu lalu? Dengan temannya. Namanya Zahida. Apakah kamu ingat? Ya. Putri Mahdom Dawood. Oh ya, siapa? Ya, mereka yang ingin melakukan pernikahan pengadilan. Ya, dan kamu mengirimnya kembali. Mengatakan bahwa dia harus mencoba meyakinkan ayahnya terlebih dahulu. Jadi apa yang terjadi? Nyonya, dia meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Bagaimana? Saya tidak tahu banyak, saya hanya membaca berita kecil di koran. Menurut kabar tersebut, dia meninggal karena suatu penyakit. Dia sedang menjalani perawatan, tetapi dia tidak dapat bertahan hidup. Sedih sekali mendengarnya. Aku hanya bertemu dengannya sekali tapi saya melihat gairah di matanya. Dia gadis yang baik. Korban penyakit berbahaya di usia muda. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Semoga arwahnya tenang. Nyonya, saya bisa merasakan adanya masalah. Anda ingat mereka berdua sangat takut dan khawatir. Mereka juga takut jika rekan Dawood mengetahui tentang mereka. Dia tidak akan membiarkan mereka hidup-hidup. Saya pikir penyakit bukanlah penyebab kematiannya. Penyebabnya adalah keinginannya untuk menikah dengan kemauannya. Nyonya, saya sudah bilang sebelumnya, tipe orang feodal bisa mentolerir apapun. Tapi mereka tidak pernah bisa memberi kebebasan pada wanitanya untuk menjalani hidup. Jadi menurutmu dia dibunuh? Aku tidak bisa mengatakan itu dengan pasti. Tapi hatiku belum siap mempercayai berita ini. Jika keraguanku benar, lalu di suatu tempat kita juga bertanggung jawab atas kematiannya. Anda mengumpulkan informasi, lalu kita akan bicara. Kamu tidak mengenal ayahku. Dia tidak akan pernah membiarkanku menikahi Majid. Dia tidak akan pernah menyetujui hal ini. Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Saya tidak bisa hidup tanpa Majid. Lihat, kamu baru saja mengatakan itu padaku. Saudara laki-laki dan ayahmu. Mereka juga menentang gagasan Anda masuk universitas. Tapi kamu tetap keras kepala. Dengan dedikasimu, mereka setuju untuk kebahagiaanmu. Siapa tahu dia mungkin setuju kali ini juga. Setidaknya kamu harus mencobanya. Jika dia tidak setuju, kami juga memiliki pilihan untuk menikah di pengadilan. Anda dapat memanfaatkan opsi ini, tapi itu harus menjadi pilihan terakhir. Anda tidak boleh menggunakan opsi terakhir sebagai pilihan pertamamu. Dan jika mereka tidak setuju, maka aku akan melangsungkan pernikahan istanamu. Saya akan membantu Anda dalam segala hal. Baiklah. Tapi sebelum itu, Anda perlu membuat mereka setuju dengan Anda. Tapi kamu tidak kenal kakak laki-lakinya. Dia memiliki pola pikir yang sama sekali berbeda.
Jika dia bahkan berbicara dengannya tentang pernikahan cintanya, dia bahkan bisa menyakiti mereka. Alhamdulillah, kamu keluar dari kamar hari ini. Hari ini, saya merasa lebih baik. Saya berpikir, saya harus mulai menulis lagi. Oke, aku akan pergi ke rumah pertanian hari ini, dan membawa semua dokumen penting untuk Anda. Tidak, itu tidak diperlukan. Saya berpikir, aku harus pergi sendiri. Untuk berapa lama aku akan tinggal di sini? Mengapa? Tidak, kamu tidak bisa pergi sekarang. Kamu butuh perawatan sekarang. Tidak sekarang. Apa yang terjadi? Ini rumahmu juga. Tidak, aku sedang memikirkan itu. Kamu mengabaikan pekerjaanmu dan duduk di sini karena aku. Saya tahu pekerjaan Anda sangat penting bagi Anda. Setelah sekian lama, kita menghabiskan banyak hari bersama. Rasanya masa lalu telah kembali. Dengarkan aku dan membatalkan rencanamu untuk kembali. Tetaplah di sini. Entah kapan kita akan punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Omong-omong, kesehatan Anda tidak memungkinkan Anda untuk tinggal sendirian. Mereka datang lagi. Sejak kamu kembali ke rumah, mereka telah datang 2 kali. Saya pikir Anda harus bertemu mereka hari ini. Saya akan bertemu. Kami telah mengambil data semua perempuan di universitas. Dan kami telah memulai penyelidikan. Kami juga telah mengambil rekaman CCTV dari universitas. Ini hanya masalah beberapa hari. Secepatnya, kita akan mencapai penjahatnya. Ketika Anda yakin bahwa Anda akan segera menemui penjahatnya. Lalu kenapa kamu datang ke sini lagi dan menanyakan pertanyaan aneh padaku? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Tapi Pak, masalahnya adalah, kami tidak tahu motif penyerangnya. Siapa yang ingin membunuh penyair dan penulis sepertimu? Seorang penyair hanya berbicara tentang cinta dan kasih sayang. Mengapa mereka ingin membunuhmu? Inilah satu-satunya jawaban yang diperlukan. Tapi Inspektur, hanya dia yang telah melakukan ini yang bisa menjawabmu. Bagaimana saya bisa memberi Anda jawabannya? Tuan, Anda dapat memberitahu kami banyak hal. Tapi menurutku kamu tidak ingin memberitahu kami. Saya pikir Anda menyembunyikan sesuatu. Atau Anda menyelamatkan seseorang. Apa maksudmu? Apa yang ingin Anda katakan? Nyonya, maukah Anda membuatkan kami teh? Aku mengirimmu sekarang. Saya tahu Anda merasa terganggu dengan pertanyaan saya. Tapi itu bukan tujuanku, mengganggumu sama sekali. Inilah sifat pekerjaan kami. Penyelidikan kami dimulai dengan orangnya. Siapa yang paling dekat dengan korban? Bias, tolong kirim teh di ruang tamu. Saya akan mengirimkan tehnya. Tapi Mahen beritahu aku satu hal. Apakah polisi melakukan pekerjaan apapun atau mereka hanya berkeliaran di sekitar rumah orang? Minum teh di mana-mana. Ini persis karya mereka, Bia. Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Saya tidak ingin mereka minum teh. Saya ingin menuangkan teh panas ke kepala mereka. Jika orang-orang ini tidak jujur, jika mereka melakukan tugasnya dengan jujur, maka tidak ada orang jujur yang bisa ditembak seperti itu. Mereka memiliki dorongan mereka sendiri, sama seperti kita memiliki milik kita sendiri. Ini polisi kita harus tinggal bersama mereka. Beritahu aku di mana Urusa, saya tidak melihat di sini dimanapun. Ya, Urusa mengalami mimpi buruk tadi malam. Dia menangis tadi malam. Dia tidur pagi-pagi sekali, aku tidak membangunkannya. Oke. Tolong kirim teh. Saya mengirim. Inspektur, saya tidak dapat mengerti. Apa yang kamu mau dari aku?
Pas semua orang tahu bahwa Anda memiliki perbedaan pendapat istri Anda dengan istrimu. Saya telah melihat wawancara Anda juga. Kamu berbicara dengan sangat berani. Pengikut penggemar Anda juga meningkat dalam beberapa hari. Orang juga mengatakan itu. LSM Nyonya Mahen yang dilarang oleh pemerintah. Wawancara Anda juga berperan dalam hal itu. Anda telah secara terbuka menentang LSM tersebut. Kejujuran, saya setuju dengan Anda sepenuhnya. Isem LSM ini telah menyebarkan begitu banyak kekotoran. Pak Inspektur, bicaralah secara terbuka. Apa yang ingin Anda katakan? Pak, saya ragu. Wanita yang menyerangmu. Apakah dia hadir di rumah ini? Dengar, jangan pedulikan apa yang kukatakan padamu. Mencurigai orang adalah pekerjaan kami. Tapi jangan menganggap ini hanya sekedar kecurigaan. Omong kosong apa ini? Kamu harus berpikir sekali sebelum berbicara. Kamu mencurigai istriku. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan itu? Pak, hubungan yang mendalam dan penuh kasih ini. Mereka juga bisa berubah menjadi musuhmu. Kau tak pernah tahu. Kamu adalah orang yang sederhana. Kamu hanyalah seorang penyair. Saya pernah mendengar bahwa penyair sangat sentimental. Jangan memikirkannya secara emosional. Maka kamu akan mengerti apa yang aku katakan. Kami sedang melakukan penyelidikan. Kami akan menghubungi penjahatnya. Tujuan berbicara dengan Anda adalah untuk memperingatkan Anda. Buka matamu. Saya pikir Nyonya sudah lupa tentang teh. Baiklah. Tidak apa-apa, aku bisa meminumnya nanti. Dan ya, satu hal lagi. Salam. Salam. Saya ingin bertemu Nyonya Mahen. Apa pekerjaannya? Dia mengenalku. Aku punya beberapa pekerjaan penting darinya. Dia bilang padaku jika aku punya pekerjaan, aku bisa bertemu dengannya. Tolong biarkan aku bertemu dengannya. Kamu tunggu di sini, biarkan aku bicara dengannya. Siapa namamu? Sarah. Oke. Datang. Saya telah mendengar bahwa sebagian besar waktu Anda dihabiskan di rumah pertanian. Dan banyak pria dan wanita datang ke sana. Jika Anda membagikan detail orang-orang yang datang ke sana bersama kami, maka pekerjaan kita bisa menjadi sangat mudah. Dan khususnya para gadis yang biasa datang, Anda yang biasa datang ke sana untuk menemuimu. Harap percaya pada kami, kami tidak akan membagikan informasi pribadi Anda kepada siapapun. Kami akan menjaga kerahasiaan penuh. Itu adalah sebuah janji. Inspektur, saya pikir Anda harus pergi sekarang. Aku tidak bisa memberimu waktu lagi. Waktu yang telah engkau berikan kepada kami cukup. Terima kasih. Mendengarkan. Aku pernah melihatmu di suatu tempat. Siapa namamu? Ku. Sarah. Apa pekerjaanmu? Apakah Anda punya hubungan keluarga dengan Pak Asyar? Tidak, saya datang ke sini untuk menemui Nyonya Mahen. Dia mengenalku. Asyar Ibrahim.
Siapa kamu? Saya pernah melihat gadis ini di suatu tempat. Tetapi di mana? Sebenarnya, saya ingin bertemu Nyonya Mahen. 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 Saya minta maaf. Mahen. Apa yang terjadi? Siapa gadis itu? Oh, biarkan aku pergi menemuinya. Tetapi, dia telah pergi. Dia telah pergi. Dia lari seperti pencuri saat melihatku. Sungguh. Dia menemuiku di rumah sakit. Ibunya ada di sana dalam keadaan koma, tapi kemudian dia meninggal. Dia sendirian. Saya membantunya di sana. Saya pikir dia datang untuk berterima kasih kepada saya. Saya tidak mengerti mengapa Anda mempercayai semua orang begitu saja. Tapi kami saling percaya secara membabi buta, Ashyar. Jika kita melihat semuanya dan mengurus semuanya, maka itu adalah perdagangan. Tinggalkan saja. Beritahu saya apa yang dikatakan inspektur. Apa yang telah terjadi? Saya bertanya padamu, apa yang dia katakan padamu? Oke, biarkan saja. Menurutku kamu sangat kesal dengan apa yang dia katakan kepadamu. Kamu tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Dia hanya ingin menunjukkan betapa seriusnya dia tentang hal itu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Saya harus peduli. Karena aku ingin tahu. Siapa yang sangat membenciku hingga dia ingin membunuhku? Itu juga seorang wanita. Kenapa kamu begitu khawatir tentang masalah ini? Siapapun dia, polisi akan menemukannya dan Anda akan mengetahui alasan dia melakukannya. Aku harus mengetahuinya. Karena saya yakin dia lebih berbahaya dari yang saya kira. Saya memahami wanita dengan sangat baik. Suatu hari dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia melakukannya dengan cara apapun. Inilah alasanku berpikir. Dia mungkin memikirkan hal lain. Dia mungkin sedang merencanakan. Urosa, kamu sudah bangun tetapi kamu tidak datang untuk sarapan. Apakah kamu baik-baik saja? Urosa, apa yang telah kamu buat dari dirimu sendiri? Sepertinya Anda sudah berhari-hari tidak menyisir rambut. Oke, itu tidak masalah. Ayolah, makanlah sesuatu. Lalu aku akan menyisir rambutmu sendiri. Aku akan membuat kepang. Ayo sekarang. Mahen bertanya tentangmu berkali-kali. Bi, kapan aku akan pulang? Sekarang. Mengapa? Kenapa kamu memikirkan rumah? Aku sangat merindukan orang tuaku. Sangat merindukan mereka. Saya melihat mimpi buruk. Menyukai. Mereka menangis dan memanggilku ke arah mereka. Bano. Bano. Anak perempuanku, kapanpun kamu kesakitan. Menghancurkan hatiku. Kenapa kamu tidak peduli pada dirimu sendiri? Kamu berkeliaran ke sana kemari setiap hari. Dengar, saya bukan tamu. Mengapa saya harus istirahat? Dan kamu tahu betul bahwa aku tidak suka istirahat. Dan ayah berkata bahwa aku peri. Dan peri tidak duduk dengan tenang. Hei, dengarkan kami.
Hei, pakai sandalmu. Kamu bisa terluka lagi. Tetapi saya tidak bisa melihatnya di mana saja. Saya berkeliling ke seluruh rumah untuk melihat dan menemukan mereka. Tetapi, saya tidak dapat melihatnya dimanapun. Saya hanya mendengar suara mereka. Saya tidak tahu di mana mereka hilang. Aku sangat merindukan orang tuaku. Tolong bicara dengan kakak. Minta dia untuk mengizinkanku bertemu orang tuaku sekali saja. Saya akan kembali setelah pergi ke desa sekali. Baiklah. Urusa. Saya akan berbicara dengan Mahen. Kamu tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Baiklah. Berjanjilah padaku. Ya. Sudah kubilang aku akan berbicara dengan Mahen. Saya akan berbicara dengannya. Oke, pergi sekarang. Cuci mukamu dan ayo sarapan. Aku segera membawakan segelas susu panas untukmu. Keluar. Baiklah. Ayo. Kenapa kamu mengatakan ini? Tapi kamu membantu semua orang. Dan kami datang kepadamu dengan banyak harapan. Silakan. Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Saya tidak mengerti apa yang Anda inginkan. Sajid, aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat aku memejamkan mata, wajah gadis ini muncul di hadapanku. Jika Anda benar bahwa dia dibunuh, memang benar bahwa kita juga bertanggung jawab. Sebagai pembunuhnya, dia datang untuk meminta bantuan kami. Dan kami mendorongnya sampai mati. Kita harus membantunya mendapatkan keadilan. Saya rasa kita tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Kita sudah punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami menghadapi masalah tentang LSM. Dalam situasi seperti ini, terlibat pertarungan baru. Tidak baik. Saya tidak bisa mengabaikan masalah ini dengan cara apapun. Itu mungkin hal kecil bagi orang lain, tetapi tidak bagi saya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Oke. Saya tahu itu. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan kepada saya. Lalu mengapa kamu membuang-buang waktu dengan bertanya padaku? Reporter di Mahdumabat berbicara dengannya. Dia mungkin bisa memberitahu kita sesuatu. Paman, bagaimana dengan tokomu? Ya, Tuan Sajid. Pasang pengeras suara. Halo. Saya sedang berbicara, Mahen Ibrahim. Halo nyonya kamu. Saya tidak percaya ini. Maksudku, kamu ingin berbicara denganku. Sebenarnya, kami memerlukan beberapa informasi. Saya pikir Anda mungkin bisa membantu kami. Ya, kenapa tidak? Beritahu saya apa yang bisa saya bantu. Sebenarnya, Putri Mahdom Daud telah meninggal beberapa hari yang lalu. Apakah kamu tahu tentang ini? Bagaimana dia mati? Karena Anda tinggal di Mahdumabat. Dia sehat. Kemudian, bagaimana ini semua bisa terjadi? Tahukah kamu tentang hal itu? Nyonya. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Saya hanya mendengar bahwa dia sakit selama beberapa hari. Apakah kamu pergi ke pemakamannya? Tidak, Nyonya. Bagaimana saya bisa pergi? Mereka bahkan tidak melakukannya, memberitahu siapapun. Mereka baru saja menguburkannya dengan cepat. Lagi pula, tidak ada seorang pun di seluruh Mahdumabat tahu tentang hal itu. Jadi para karyawan yang bekerja di Mansion Pierre Dawood, kamu harus mengenal mereka. Apakah kamu tidak bertanya kepada mereka? Itu penyakit apa, dari mana dia berobat?
Dan mengapa pemakamannya dilakukan begitu diam-diam dan cepat? Rekan Daud memiliki lingkaran sosial yang besar. Jika dia mau menunggu sebentar, pemakaman putrinya bisa jadi sangat besar. Tuan, Anda berasal dari kota. Kamu tidak tahu tentang lingkungan desa. Pak, ini. Para guru dan tetua spiritual ini, mereka tidak memiliki karyawan. Mereka mempunyai budak. Tanpa persetujuan mereka. Mereka bahkan tidak bernapas. Mengapa mereka menjawab pertanyaan kita? Nyonya sebenarnya dia tidak sakit. Sehari sebelum dia meninggal, dia bertunangan dengan putra Pak Barwana. Dia menikah minggu depan. Saya tidak punya bukti mengenai hal ini. Tapi aku sangat yakin akan hal itu. Dia dibunuh. Dia dibunuh. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini dengan pasti? Saya mungkin tidak dapat memberitahu Anda alasan pastinya. Tetapi jika Anda mempertimbangkan apa yang saya katakan kepada Anda, maka kamu akan mengerti. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka pertanyaannya adalah, siapa yang membunuhnya dan mengapa? Kamu menanyakan pertanyaan yang aneh. Untuk membunuh seorang wanita, alasan tidak diperlukan. Itu hanya perlu alasan. Alasan kehormatan. Alasan tanah atau properti. Dan bagaimana dengan alasan nyonya? Mereka dapat dibuat dengan mudah. Dan di sini orang-orang lebih berduka atas kematian kerbau dan sapi. Tapi tidak pada kematian seorang wanita. Kecurigaan kami benar. Dia tidak mengalami kematian yang wajar. Hal besar terjadi. Tapi Benazir tidak meneleponku dan memberitahuku tentang hal itu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak memikirkannya sebelumnya. Kenapa dia tidak meneleponku? Sesuatu telah terjadi. Pertanyaan aneh apa, Bu? Anda tidak perlu alasan untuk membunuh seorang wanita. Itu hanya perlu alasan. Alasan kehormatan, alasan tanah atau properti, dan bagaimana dengan alasan nyonya? Mereka dapat dibuat dengan mudah. Dan di sini orang-orang lebih berduka atas kematian kerbau dan sapi. Tapi tidak pada kematian seorang wanita. Nyonya sebenarnya dia tidak sakit. Sehari sebelum dia meninggal, dia bertunangan dengan putra Pak Barwana. Dia menikah minggu depan. Saya tidak punya bukti mengenai hal ini. Tapi aku sangat yakin akan hal itu. Dia dibunuh. Halo Sajid. Dengar, pergilah ke universitas tempat Zahida dulu belajar. Mencari tahu tentang anak laki-laki di sana. Dengan siapa dia datang ke kantor kami. Saya ingin bertemu dengannya. Mengumpulkan semua informasi yang tersedia. Saya tidak sanggup menanggung beban kematian Zahida dengan hati nurani saya. Jika itu benar-benar pembunuhan, maka aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan keadilannya. Ya, cepat. Telepon aku setelahnya. Selamat tinggal. Halo.
Ya, saya Natasha yang berbicara. Siapa yang berbicara? Oke. Baiklah. Siapa itu? Saya bertanya siapa itu? Itu bukan siapa-siapa. Ada seseorang. Tolong hentikan mobilnya, aku harus pergi ke kamar kecil. Saya ragu. Wanita yang menyerangmu. Apakah dia hadir di rumah ini? Hubungan yang mendalam dan penuh kasih ini. Mereka juga bisa berubah menjadi musuhmu. Kau tak pernah tahu. Halo. Siapa yang berbicara? Saya Natasha. Sudahkah kamu lupa? Ya, aku sudah lupa. Kenapa kamu meneleponku? Aku harus segera menemuimu. Tapi bukankah kamu sudah menikah? Apa maksud dari pertanyaan ini? Tidak ada apa-apa. Aku tidak akan bisa bertemu denganmu untuk saat ini. Saya pikir kamu tidak tahu. Saya diserang secara fatal. Saya tahu segalanya, tetapi bukan aku orangnya. Kapan aku bilang kamulah orangnya? Lalu mengapa polisi bertanya padaku dan meneleponku? Mereka mengatakan bahwa mereka harus melakukan penyelidikan. Apakah kamu menyadarinya? Jika saya pergi ke kantor polisi, itu dapat merusak reputasi saya. Tolong lakukan sesuatu. Biarkan aku menyingkirkan masalah ini. Siapa yang memberitahu polisi tentangmu? Saya harus menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Omong-omong, saya tidak bisa pergi ke kantor polisi dengan biaya berapapun. Saya sudah menikah sekarang. Mertuaku sangat terhormat. Jika ada yang mengetahuinya, maka itu akan merusak kehormatanku. Saya tahu. Saya mengerti. Satu hal lagi. Jika saya harus menghadap polisi, itu juga tidak baik untukmu. Apa yang kamu lakukan di malam hari? Kenapa kamu menanyakan hal ini? Saya pikir kamu ingin bertemu. Saya telah berbicara dengan Anda apa yang ingin saya katakan kepada Anda. Dan apa yang ingin saya katakan? Aku tidak bisa memberitahumu melalui telepon. Untuk itu kita harus bertemu. Dan Anda tidak perlu khawatir. Polisi tidak akan mengganggumu sekarang. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kamu bertanya apakah kamu ingin bertemu denganku. Saya bebas malam ini. Kopi. Terima kasih. Sejak Urusa datang ke rumah kami, Mariam sangat senang. Dia tidak sendirian lagi. Dia bermain dengan Urusa sepanjang waktu. Kapan gadis ini akan pergi? Dia akan tetap di sini. Tidak ada tempat berlindung bagi wanita malang ini. Dia berharap suatu hari itu dia mungkin bertemu orang tuanya. Dia tidak mengetahuinya bahwa mereka tidak hidup lagi. Orang kejam yang memaksanya untuk meninggalkan desanya dan datang ke sini. Orang-orang kejam itu telah membunuh orang tuanya. Miskin, anak. Tetaplah berani.
Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Waktu kematian sudah ditentukan. Manusia bisa menjadi sangat kuat, tapi di depan kematian kita semua harus menyerah. Salam, Paman.